Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasya Aditya, absen 26. Nah, di video kali ini saya akan membuat aplikasi kuis. Nah, di aplikasi kuis ini saya menggunakan konsep dari percabangan C#. Nah, percabangan C# yang saya gunakan yaitu if else dengan switch case. Oke. Dan tujuan saya buat video ini, saya bertujuan untuk membuat atau membantu teman-teman semuanya yang sedang mencari referensi tentang pembuatan aplikasi kuis. Oke, karena itu kita langsung saja ke projectnya. Baik semuanya, kita langsung ke bagian projectnya ya. Jadi inilah project yang kita akan buat kali ini, yaitu aplikasi quiz. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu keluar dan memulai quiz. Jadi jika kita klik keluar maka akan keluar. Nah, di sini ada memulai quiz. Kita klik saja. Nah, inilah mata. Oke, nah di sini sudah tampilkan kuis telah selesai. Kamu menjawab hampir benar ya di sini ya. Pertanyaan yang benar adalah nilai kamu adalah 85%. Jadi kamu mendapatkan nilai 85%. Jadi tadi ada yang salah ya tadi ya. Nah, untuk memulai kembali klik OK. Nah, seperti itu. Jadi kita akan buat aplikasi ini ya. Nah, jadi yang pertama-tama kita memulai dari project yang pertama ya. Kita buka aplikasi atau software yang kita gunakan yaitu Visual Studio 2022. Kita buka saja. Nah, bagi yang belum mempunyai software ini, saya sudah mencantumkan di deskripsi ya. Kalian bisa download terlebih dahulu dan saya juga cantumkan juga cara installnya. Nah, setelah itu kita create new project karena kita akan membuat project baru. Nah, di tampilan ini ada berbagai template, ada Windows From App, ada Console App, lalu dan lain-lain ya di sini ya masih banyak. Nah, kita menggunakan Windows From App Net Framework ya. Kenapa kita menggunakan itu? Bedanya Windows From App dan Console App tuh beda banget ya. Karena kalau Console App itu hanya menampilkan pemrograman saja dan tidak bisa desain. Karena kita mau aplikasi berbasis desain, kita pakai yang Windows From App Net Framework. Nah, di sini ada project nama. Project namanya kalau saya karena kalau membuat aplikasiku jadi APCK bebas ya di sini kuis. APPC aplikasi kuis ya. Ini untuk folder dimana project kalian disimpan. Saya menggunakan defaultnya saja. Lalu setelah project kalian diberi nama, klik create di sini pojok kanan. Nah, teman-teman semuanya di video kali ini saya akan membuat aplikasi kuis. Nah, untuk membuat aplikasi kuis ini kita menggunakan metode percabangan. Nah, metode percabangan yang saya gunakan itu udah if else dan switch case. Nah, bagi yang belum tahu if else itu adalah gambar besarnya ya. Hanya jika di suatu kondisi di mana kondisi tersebut memiliki dua keputusan, kita menggunakan if else. Nah, kalau untuk switch case itu digunakan untuk berganti-ganti, namanya juga switch kan, berarti berganti-ganti. Nah, di sini kita cari picture box. Ini lalu ini tarik. Lalu kita cari label untuk pertanyaan. Label. Nah, di sini kita klik properti. Properti ini digunakan untuk kita edit bagian toolboxnya ya. Oh ya, bagi yang belum di laptopnya tidak memiliki toolbox ini, kalian bisa search di sini ya. Toolbox. Nah, di sini kalian klik saja nanti langsung muncul, oke? Nah, di sini kita klik ke properti, lalu pilih ininya, kalian untuk fontnya diubah. Kalau saya pakai Sego UI, nah semanya bold. Untuk ini 18. Nah, seperti ini. Dan untuk ini juga kita ganti jadi pertanyaan. Nah, terus lalu untuk auto size-nya kita ubah ya menjadi false ya. Untuk auto size ini kita ubah, lalu habis itu di bagian mana ya? Bagian text alike nih, text alike ya. Text alike kita ubah menjadi tengah.
Oke, lalu kita tarik aja. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita cari button ya. Buttonnya di sini ada 4 ya, karena button ini digunakan untuk nanti pilihan gadanya. Benar sekali, pilihan gadanya. Untuk tata letaknya bebas ya, yang penting rapi saja. Nah, di sini kita rapikan dulu biar tampak bagus. Oke. Ini kita rapikan dulu. Ini kita kecilkan. Nah, sip. Ini udah jadi. Nah, di sini setelah itu kalian klik properti, lalu ke atas nih ke bagian event yang petir, lalu di bagian klik kalian tuliskan check answer event. Nah, begitu. Nah, nanti akan dimasuk ke bagian code-nya ya. Tapi sebelum kita memulai coding, kita harus, nah ini kan di setiap button nih, ada button 1, kita harus mengubah tagnya ke bagian properti lagi, lalu cari tag. Nah, ini dia bagian tag ini. Ubah ya, ubah sesuai ini. Button 1 berarti tag 1, button 2 berarti tag 2, button 2 tag 2, button 3 tag 3, button 4 tag 4. Nah, untuk ininya kita ubah juga penamaannya menjadi label soal gitu. Nah, teman-teman semuanya, di sini untuk picture kalian harus menyiapkan terlebih dahulu ya. Saya sudah menyiapkan gambarnya. Nah, ini untuk gambarnya saya. Ini untuk ditampilkan pada saat soal nanti. Ini langsung saja klik ini. Oke. Nah, gambar ini ditampilkan untuk bagian, nah untuk pertanyaan di sini, untuk memunculkan pertanyaan di setiap gambar-gambarnya. Nah, lalu kalian klik yang ini yang ada icon play-nya, lalu bagian size mode-nya kalian ubah menjadi zoom. Nah, seperti itu. Lalu tinggal pasin aja, lalu kalian ke code-nya. Lalu yang pertama-tama kalian buat variabelnya terlebih dahulu. In correct answer, lalu ada in question number atau nomor soal. Question numbernya kita ini 1 aja ya, jadi soal ke pertama gitu, soal nomor pertama gitu. Lalu setelah itu ada score, ini score. Nah, lalu ada in, ininya jangan sebab percentage, lalu ada percentage. Oke, semuanya kita lanjut lagi. Nah, untuk ini percentage ya. Lalu yang terakhir untuk variabelnya adalah total question atau total dari pertanyaannya. Nah, teman-teman semuanya, kenapa kita menggunakan in? Karena kita mau mendeklarasikan angka, maka itu kita menggunakan in. Setelah itu kita buat private atau class ya, class dari soalnya x
question. Sebenarnya ini bebas ya, mau kasih nama soal, pertanyaan juga bebas. Lalu kita buat variabel in. Nah ini juga bebas, cuman saya ini boleh nama, boleh soal, bebas. Cuma saya lebih suka menggunakan key6. Lalu setelah itu kita menggunakan percabangan switch case. Ketik aja switch case, lalu dimasukkan key6 variabelnya, lalu case sama apa break. Nah setelah itu kita panggil ini ya, picture box. Lalu kita panggil untuk memanggil image, kita klik image. Nah image, lalu untuk memunculkan gambarnya di sini ada di bagian properti kan, bagian properti kita properties, lalu setelah properties ada di resource, gambarnya kan ada di bagian resource nih, kita ketik resource. Lalu nah di dalam resource-nya kita baru nih kita akan memunculkan bendera. Nah karena itu kita ketik bendera. Nah maka bendera akan muncul. Setelah itu kita untuk memunculkan soal, kita lbl soal ke label tadi, lalu teks di teks untuk memunculkan soal. Maka dari itu kita pakai petik siapa yang menjahit bendera ini, bendera merah putih. Oke. Nah itu button, untuk ini button 1 ya. Nah button ini digunakan untuk pilihan ganda nanti, jadi teks yang muncul di button tersebut gitu. Button teks, jadi di button tersebut nanti akan muncul tulisan Fatmawati. Nah terus button 2 ini kita copy saja, kita ubah jadi Laksamana Maeda lalu ini diubah jadi siapa, Muhammad Hatta M Hatta, lalu ada PR Soekarno. Nah jangan lupa nih untuk buttonnya diubah ya sesuai dengan button tadi. Nah setelah itu untuk kita tahu mana jawaban benarnya ya, jadi setiap jika kita klik jawaban benar tersebut, maka kita akan dialihkan ke halaman selanjutnya gitu, ke pertanyaan selanjutnya. Maka dari itu kita perlu tahu jawaban benarnya. Maka dari itu kita pakai variabel correct answer. Correct answer, pertanyaan benar. Pertanyaan benar itu ada di button 1 atau teks 1. Nah seperti ini. Nah sebenarnya ini juga sama ya. Habis itu kita ini untuk soalnya udah pasti ya, jadi nanti untuk membuat soal kan saya akan membuat soal 7 kan, maka dari itu saya akan copy sampai 7 kali. Untuk penamanya juga sama, tinggal diubah bagian sininya. Nah bagian image yang kita akan munculkan di sini kan saya munculkan PPU-PKI kan, PPU-PKI. Nah ini juga sama. Oke, maka dari itu saya akan speed up saja ya, di speed up. Oke.
Oke semuanya, di sini saya udah benerin semua ya, udah saya ubah-ubah pertanyaan sama jawabannya. Oke, jadi di sini kita sama yang terakhir belum nih ya. Yang terakhir tuh soal ya, soal Muhammad. Lalu kita diganti siapa nama tokoh di atas. Nah, di sini kita kasih aja M Hatta atau ini IR Soekarno. Lalu Laksamana Maida, ini Maida. Lalu yang terakhir untuk jawaban benar di sini ada button 1 ya kan, di button 1 langsung aja button 1. Nah oke semuanya, di sini sudah jadi ya, ini sudah menampilkan. Nah untuk menampilkan di output, hasil outputnya kita tinggal ke sini, lalu ketikkan class yang kita buat tadi, ask question set. Nah langsung aja, ini karena kita sudah buat variabel numbernya ya, sini kita klik 1. Nah ini dia. Nah nih berarti nanti yang muncul di output adalah nomor 1 yang case 1. Jika kita ubah nomor ini, coba ya gitu dulu ya, coba dulu ya. Nah ini dia sudah muncul kan. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu kita coding di check answer. Nah oke semuanya, jadi untuk setelah kita membuat pertanyaannya, kita perlu untuk memindahkannya. Jadi setiap kita benar, maka soalnya akan berpindah ke soal yang berikutnya jika kita benar. Bagaimana sih begini caranya? Dan yang pertama, kita buat variabel terlebih dahulu, var, lalu variabel, lalu di sini ada sender kan, ada sender object yang ini nih, sender object, kita klik aja sender object, lalu sama dengan buka button, lalu sender. Nah selanjutnya kita buat variabel buttonnya ya, buat kita tahu button tagnya ya, karena kita tadi udah buat tag masing-masing. Dan tag langsung convert to in sender object, tag. Nah selanjutnya kita di sini akan menggunakan percabangan yang selanjutnya, yaitu if ya, if else. Buka aja button, kita panggil button tag ya, button tag sama dengan correct answer. Nah jadi button tag, jika kita klik button tag salah satu dari 4 button tag tersebut, nah jika jawabannya benar, maka gimana? Maka skor akan bertambah gitu. Maka skor akan bertambah.
Untuk skornya sudah ada ya. Kita buat selanjutnya yaitu if question number lalu total question, berarti nomor apa ya, nomor pertanyaannya itu sesuai dengan total pertanyaannya gitu. Nah, jadi ini berarti maksudnya ini logikanya, jadi question numbernya di sini ya. Nah, question numbernya ini itu sesuai dengan total questionnya. Jadi jika question number nomor 1, maka sampai totalnya saya ada 7 kan gitu. Lalu kita buat percentage tadi variabelnya apa ya, percentage ya, percentage sama dengan in net round double, lalu ini juga adalah skor dikali 100. Nah, lalu dibagi sama total nomornya gitu. Gini. Lalu kita buat untuk tampilan nilainya, untuk output nilainya. Dan untuk output nilainya kita menggunakan message box saja ya. Message box show yang pertama itu kuis telah selesai kan, nah di sini environment untuk di new line. Nah, ini gunanya buat biar terpisah lainnya. Lalu kamu menjawab ini skor environment new line. Lalu kita buat untuk tampilan nilainya, total nilai kamu adalah tambah dengan percentage, lalu pakai persen, jangan lupa ditambah environment untuk memisahkan lainnya. Lalu habis itu klik OK untuk memulai kembali. Nah, setelah itu
Nah, setelah kita klik OK, maka itu akan kembali ulang. Maka itu setelah kembali ulang, skornya akan menjadi 0. Lalu untuk question number ini juga menjadi 0 lagi, akan ulang. Question number menjadi 0. Lalu X questionnya sama dengan question number. Nah, oke. Yang selanjutnya kita panggil aja question numbernya. Question numbernya berarti nambah X question number. Nah, teman-teman semuanya, kita coba di sini udah jadi ya. Nah, ini tinggal kita ulangi saja. Correct question number score percentage total question. Nah, sip. Karena ini ada satu yang error ya. Coba kita lihat nomor berapa. Percentage. Nah, udah jadi semua ya. Nah, kita coba di sini di bagian public form-nya ini kita ubah menjadi question number. Lalu kita cantumkan tadi kita membuat 7 pertanyaan. Nah, kita langsung total question untuk kita 7 pertanyaan. Nah, kita coba ya. Nah, di sini siapa yang menjadi bendera merah putih, yaitu Fatmawati. Terus ini BPK itu tanggal 26. Lalu di sini ada Laksamana Maeda, 1 Juni, Muhammad Hatta, 16 Muhammad Hatta. Nah, di sini karena saya telah menjawab semua pertanyaan dengan benar, di sini nilai saya dari 100%. Nah, jika saya ingin mengulangi kembali, tinggal klik OK saja. Nah, itulah dia teman-teman. Jadi ya, di sini kita sudah berhasil menjadikan kuisisnya. Nah, untuk membuat ini lebih bagus atau lebih bagus sepertinya ya, jadi lebih bagus lagi loh. Jadi kita bisa tambahkan landing page-nya. Nah, kita untuk tadi itu ke app quiz, add item, lalu ke form ini, nah add. Ini kita kasih nama menjadi home. Nah, sini buat home page-nya ya. Ini kalian bisa ikutin saja dengan seperti saya saja nih. Bagian formnya kita ubah menjadi non, lalu warnanya kita ubah jadi Sena, boleh. Lalu kita tambahkan picture, lalu kita tambahkan label. Untuk labelnya kita bisa ubah di sini. Ini saya pakai Go UI bold. Sebenarnya saya menggunakan 22 berbesar. Lalu kita ganti teksnya. Kita ganti semua ya. Ayo mulai kuis. Nah, di sini untuk teksnya kita ubah menjadi warna putih.
Nah, habis itu kita perlu button ya. Button di sini sih saya akan menggunakan 2 button ya. Satu untuk keluar dan satu untuk masuk. Nah, kayak seperti ini guys ya. Seperti yang tadi contohnya. Nah, di sini kita pakai diubah properti, lalu ini jadi flat, lalu untuk ini kita ubah menjadi mungkin tomato atau yang lebih terang, snow. Kita ubah menjadi warnanya dark orange, lalu untuk teksnya kita ubah jadi warna putih saja, dan untuk ininya kita ubah ya untuk fontnya ya agar lebih jelas. Nah, di sini untuk buttonnya kita ubah ya. Untuk teksnya kita ubah mulai. Ini untuk keluar. Nah, lalu kita tinggal masukin aja di sini. Kita pakai apa ya bagus ya? Kita pakai bendera aja. Lalu diubah size mode-nya jadi zoom. Nah, guys, di sini udah jadi ya, guys ya. Oke, ini kita tinggal program aja bagian mulainya. Kita langsung linkkan ke soal. Berarti from 1 bebas ininya, saya kasih nama soal aja. Lalu new from 1. Nah, lalu panggil variabelnya soal, lalu show dialog. Nah, sini kita klik this hide, berarti nanti form yang di sini akan di hide. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk ininya kita juga bisa ubah biar lebih bagus. Untuk backgroundnya kita ubah jadi tadi namanya apa? Seina. Nah, untuk ininya kita ubah juga menjadi flat ya. Back color, untuk ini kita ubah warna putih. Kalau untuk ini kita ubah juga C, ini kita bold, kita 16 saja cukup. Lalu untuk colornya, back colornya biru, ini bagus. Ini juga ubah jadi flat. Nah, ini dia guys ya. Nanti kita ubah jadi warnanya juga warnanya kita ubah jadi warna putih. Nah, oke semua teman-teman, jadi pemrograman sudah jadi ya. Kita coba lagi. Jadi home. Nah, kita coba. Oh ya semuanya, biar lebih bagus, saya lupa. Biar lebih bagus kita buat ininya apa namanya, formnya menjadi center ya. Kalian ke bagian ini start position, lalu diubah menjadi center screen. Begitu juga dengan desain yang pertama, ini juga diubah menjadi center screen. Center screen start. Nah, ini dia. Lalu untuk ininya form border juga diubah jadi, nah ini aja. Nah, oke. Ini dia projectnya. Nah, ini dia project yang telah kita buat kali ini. Akhirnya jadi. Nah, di sini ada keluar. Jika kita keluar, akan keluar ya. Jadi ini kita klik mulai. Nah, siapa yang masih bendera warna putih?
Fatmawati, diberikan 26. Ini ada Laksamana Maeda. Itu salah ya tadi ya. Saya kepencet tadi. Terus ini ada Muhammad Hatta 16. Muhammad Hatta. Nah, di sini ada 86 ya, karena saya tadi salah satu. Begitu. Oke. Oke semuanya, itulah tadi tutorial cara membuat aplikasi kuis ya teman-teman semuanya. Nah, itulah project yang telah saya buat dari aplikasi kuis. Nah, kesimpulan yang kita ambil dalam video kali ini, jika kita memiliki lebih dari satu keputusan, maka kita menggunakan percabangan dari if else. Nah, jika kita ingin mengganti, kita memiliki banyak alternatif lainnya, maka dari itu kita menggunakan switch case. Nah, kalian semua sudah paham kan tentang penggunaan dari if else dan switch case di konsep percabangan C#. Oke lah, karena itulah sekian dari saya. Saya rasa di dia sudah 26 kelas 11 PPG 7. Izin mundur diri. Terima kasih. Goodbye.